Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mengenai PPH pasal 23 yang beranggotakan Fahmi Dini, Yofi Fitriani, Ira Agustin, dan saya sendiri Pelangi Sukma. Baik, saya akan menjelaskan tentang PPH pasal 23. PPH pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPH pasal 21. Nah, ada pula subjek PPH pasal 23. Yang pertama, orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan dividen, sewa, royalti, bunga, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dipotong PPH pasal 4 ayat 2. Nah, yang kedua yaitu badan atau usaha sebagai subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan bonus, hadiah, penghargaan, dan sejenisnya selain yang dipotong PPH pasal 21. Nah, ada pula objek PPH pasal 23, yang mana objeknya yang pertama bunga, termasuk diskonto, premium, dan imbalan terkait jaminan pengembalian utang. Yang kedua dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Nah, pembagian ini akan mengurangi laba di tahanan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Nah, yang ketiga ya royalti. Royalti sendiri adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti bisa kita sebut dengan imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas paten. Nah, ada juga yang keempat hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPH pasal 21. Nah, selanjutnya sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta kecuali sewa dari penghasilan yang telah dikenai PPH pasal 4 ayat 2. Ada pula imbalan terkait jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lainnya selain yang telah dipotong PPH pasal 21. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukan objek dari PPH pasal 23, yaitu ada 6. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang bukan objek pajak penghasilan dan dividen yang diterima oleh orang pribadi atau merupakan objek pajak penghasilan yang bersifat final. Yang keempat, bagian laba yang bukan objek pajak penghasilan. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu tentang pemungut atau pemotong pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 23 umumnya terjadi ketika adanya transaksi antara pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa dengan penerima penghasilan. Pihak-pihak yang berhak memotong atau memungut pajak penghasilan pasal 23 adalah yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP 50 PJ tahun 1994. Di antaranya yaitu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang ketujuh, ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Yang kedelapan, wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Nah, adapun tarif dari pajak penghasilan atau PPH pasal 23 ini biasanya dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau DPPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPH pasal 23 ini terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 12% tergantung dari objek pajaknya.
Nah, kita masuk dari 15% dari jumlah bruto, terdiri atas dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan kerja karena jaminan pengembalian hutang. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong dengan PPh pasal 21. Selanjutnya tarif 2% dari jumlah bruto, terdiri atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong dengan PPh pasal 21. Yang tiga, jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 03/2015. Nah, yang ketiga, tarif yang ketiga yaitu jika wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP besar tarif pajak yang lebih tinggi 100% dari tarif yang berlaku tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang perhitungan PPh pasal 23. Adapun rumus dari perhitungan PPh pasal 23 ini sendiri yaitu tarif pajak dikali jumlah bruto penghasilan. Nah, adapun contoh kasus PPh pasal 23 ini yaitu PT Maju Jaya akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Karisma yang melakukan penyertaan modal sebesar 10% dari sebesar 15 juta. Berapa besar PPh pasal 23 dari dividen tersebut? Nah, cara pencarian atau perhitungannya yaitu penghasilan jenis dividen dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Maka perhitungannya PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali dari 15 juta sama dengan 2.250.000. Jadi besar PPh pasal 23 yang harus dipungut atas dividen tersebut adalah Rp2.250.000. Penyetoran atau pelaporan PPh pasal 23. PPh pasal 23 mengatur mengenai jadwal penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Beberapa ketentuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran disediakan untuk dibayar. Yang kedua, PPh pasal 23 disetor pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan penanggalan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Yang ketiga, SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran pajak penghasilan pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.